Ya, halo teman-teman. Kita sudah sampai di bagian 11 sekarang, yaitu di bagian ini kita akan membahas tentang interface. Oke, interface itu apa? Nah, interface itu adalah sebuah tipe yang mendefinisikan sekumpulan metode, signature, nama fungsi saja tanpa implementasi. Nah, kalau kita bisa lihat di bawah sini ya, dia itu ada type, terus dia nama interface-nya apa, lalu ada diikuti dengan kata interface, keyword interface, terus kurung kurang buka tutup, lalu di sini nama metode, namanya, parameternya, dan return value-nya apa. Oke, jadi beda dengan uh, yang actual fungsi, tapi ini kumpulan dari abstraksi dari fungsi-fungsi tersebut. Oke, berikutnya implementasi interface ya. Nah, pertama-tama kita bikin dulu type interface-nya. Dibangun dua dimensi seperti ini, bangun 2D. Lalu dia ada method signature-nya itu ada luas dengan return value float 64 sama keliling. Nah, kalau kita lihat di sini adalah dia nggak ada implementasinya ya. Dia benar-benar cuman nama method sama parameter dan return value-nya aja. Jadi kayak semacam template-nya gitu doang. Nah, untuk implementasinya nanti perlu diimplementasi sendiri-sendiri ya, seperti ini. Ada luas, lalu ada keliling. Ini juga tipe persegi, dia ada luas dan ada keliling. Nah, kalau dari di sini maksudnya adalah tipe-tipe yang ingin mengimplement interface dua dimensi, bangun 2D ini, dia harus ada metode luas dan keliling seperti ini. Nah, kalau si tipe tersebut nggak mengimplementasi kedua metode ini, maka dia nggak dianggap implementasi dari interface ini. Jadi dia bakalan kelihatan tuh merah-merah error gitu. Nanti kita lihat langsung di ID ya. Nah, untuk di sini kan kita ada buat. Nah, bagaimana kalau ada metode selain dua 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 metode ini ya? Nah, kalau ada metode eh, selain dari luas dan keliling ini, dia dianggapnya sebagai metode yang dimiliki oleh lingkaran ini sendiri. Jadi bukan yang bawaan dari interface bangun dua dimensi ya. Karena kan kalau kayak di persegi dia tentunya nggak perlu ada jari-jari, jari hanya di lingkaran. Nah, uh, oke ya, lalu ini cara deklarasi terus dan cara panggilan fungsinya atau metodenya. Nah, ini kita lihat bangun datar ya. Bangun datar ini adalah tipenya adalah si interface tadi, bangun 2D itu. Nah, karena dia bentuknya ini si bangun datar ini interface bangun 2D ini, dia bisa di uh, assign value dengan type persegi ataupun lingkaran. Karena persegi dan lingkaran ini dianggap sebagai implementasi dari bangun 2D. Karena dua-duanya sama-sama punya metode luas dan punya metode keliling. Let's say dia salah satunya nggak punya, maka di sini dia akan merah karena nggak dianggap sebagai implementor dari si interface bangun 2D. Kalau lebih gitu. Nah, lalu di bawah ini ada contoh yang dia panggil metode dari si lingkaran itu sendiri di luar dari interface bangun 2D. Maka sebelum kita manggil metode jari-jari ini, kita mesti mengcase si bangun datar atau kita rubah tipenya jadi bentuk lingkaran gitu ya. Dia ambil value tipe apa dia diambil tipe lingkaran ya. Lalu dia panggil metode si jari-jari dari interface bangun datar ini.
Nah, lalu di sini dia ada embedded interface ya. Let's say kita pengen bikin satu uh, interface baru based on interface yang sebelumnya. Jadi berdasarkan interface bangun 2D kan. Contoh bangun 3D ini dia sama-sama um, punya bisa menghitung luas dan keliling ya. Ya tentunya kalau kita mungkin bisa lihat itu kayak ya berarti kalau bangun 3D kan ada Z ya, ada sumbu baru, ada X, Y, dan Z. Sebenarnya si Z ini sebenarnya di bangun 3D ini yang baru adalah si Z-nya aja, si X dan Y-nya udah ada di bangun 2 dimensi. Makanya kita bisa embed langsung dibanding kita tambahin nih luas dan keliling di sini. Kita langsung aja panggil interface yang udah kita buat si bangun 2D. Lalu contohnya adalah 3D itu di kubus ya 3D. Nah, dia mesti implement um, method signature yang ada di bangun 2D dan bangun 3D. Jadi ada luas, ada keliling ya, dan ada volume. Jika salah satunya nggak terpenuhi, maka dia nggak dianggap sebagai bangun 3D. Ya, contohnya adalah gini, kita buat satu ini dengan tipe bangun 3D, tapi kita assign-nya tipe kubus, tipe data kubus, lalu kita baru bisa panggil. Dia dianggap sebagai implementer dari si interface bangun 3D. Nah, terakhir ini ada yang sangat menarik ya, interface kosong atau any. Ini kalau di bahasa pemrograman OOP kayak Java gitu ya, dia ini mirip kayak objek, tipe data objek yang dia bisa dipakai untuk nerima berbagai macam tipe data. Tapi bedanya itu adalah ketika di objek itu ketika kita mau, let's say kita simpan satu data dalam bentuk objek, kita simpan data integer dalam bentuk objek gitu ya. Nah, nanti ketika kita mau akses, kita mesti mengcase dulu si objek itu menjadi integer dulu sebelum bisa kita panggil. Jadi dia agak ada ekstra proses ya. Meanwhile kalau si interface ini dia bisa langsung directly ya. Kita simpan aja kayak gini. Kita bisa langsung print nih var nilai interface dengan kurawal buka tutup. Terus kita kasih nilai 10, kita bisa langsung print. Nilai ini bisa langsung kita print dan seterusnya. Nah, kita bisa juga selain dari si interface ini, kita pakai keyword any tanpa kurawal buka tutup kayak gini. Langsung aja var nilai 2 any sama dengan 100, terus kita print nilainya. Nah, ini nggak ada bedanya ya, dia cuman sebagai alias aja sebenarnya. Ini adalah aliasnya si interface. Sebenarnya sama aja yang dilakukan. Nah, sebenarnya ini si interface ini sangat berguna ketika kita punya data kayak gini ya. Map string interface. Biasanya ketika kita punya kita lagi kayak mau parsing data JSON atau apapun itu, ini sangat useful sekali. Map string interface, atau kita bisa bikin kayak gini ya, map string any. Nah, datanya itu kan kita nggak tahu ya, kadang dia di satu map yang sama. Kalau di JSON itu dia ada tipe datanya nggak mesti selalu sama kan. Dia ada, bisa jadi dia array kayak gini, array of string, bisa jadi dia integer, bisa jadi dia array of float 32 ataupun string. Nah, karena kita nggak tahu value apa yang akan ada di dalam map ini, contoh ketika kita parsing satu JSON dari luar gitu dan kita nggak tahu struktur data pastinya dari si JSON tersebut, ini akan sangat helpful si map string interface. Nah, cara penggunaannya kita bisa langsung aja panggil seperti kayak kita panggil map.
Oke, jadi itu ya, bagus kita ada interface kosong atau any, jadi itu sangat ngebantu, nggak saklek mesti bikin map yang udah kita tahu tipe datanya secara pasti. Very helpful. Oke, mungkin itu aja untuk yang terkait interface. Nextnya kita akan belajar lagi di topik tentang reflect ya. Kita akan lanjut belajar ke topik tentang reflect. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.